Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat kita saling mengingatkan, merenung, dan mengambil hikmah dari kisah nyata yang penuh pelajaran. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah berikutnya yang insya Allah menyentuh hati dan menggugah jiwa. Terima kasih atas dukungan Anda, semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Selamat menyimak. Pagi itu, suasana langit di desa Al-Khaira masih diselimuti embun tipis. Jalanan menuju masjid besar kampung mulai dipenuhi ibu-ibu yang membawa sajadah, mengenakan gamis, dan kerudung panjang. Di dalam aula utama, sebuah mikrofon berdiri di tengah karpet merah, dikelilingi wajah-wajah yang menanti sosok muda yang mereka kagumi. Zahira. Zahira melangkah pelan masuk ke dalam. Wajahnya bersih, senyumnya tenang, gamis polos dan jilbab syarinya menjuntai rapi, langkahnya tidak terburu. Begitu duduk di depan, ibu-ibu langsung menyambutnya dengan senyum penuh hormat. Masya Allah, Zahira makin ayu saja. Suaranya itu adem betul didengar, bisik salah satu jamaah pada temannya. Zahira membuka tausiah dengan suara pelan namun mantap. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga lisan dan hati. Suaranya menenangkan, penuh kelembutan, tapi tetap berwibawa. Di tengah-tengah ceramah, beberapa remaja putri ikut bergabung. Menandok malu-malu karena merasa melihat panutan langsung di hadapan mereka. Namun begitu acara selesai dan semua bergiliran menyalami, Zahira tersenyum seadanya. Di balik tutur lembut dan senyum hangatnya, hatinya mulai lelah. Sore harinya di rumah, Zahira duduk di ruang tengah, sambil memegang buku kecil catatan isi tausiahnya. Bu Hanifah datang membawa teh hangat. "Capek nak?" tanya Bu Hanifah, sambil duduk di sampingnya. Zahira mengangguk pelan. "Iya Mi, tadi ngisi sampai 2 sesi, terus diajak ngobrol ibu-ibu cukup lama. Rasanya kok kayak rutinitasnya makin padat. Kamu bisa kurangi kalau merasa terlalu berat Zahira. Tapi jangan sampai mengeluh soal ibadah yukep." Bu Hanifah lembut, tapi ada kekhawatiran di matanya. Zahira menatap keluar jendela. Ia melihat dua gadis tetangga berboncengan motor, tertawa sambil memamerkan ponsel baru mereka. Wajah Zahira mendadak murung. "Mi," katanya pelan temun sumeran. "Zahir, mereka sekarang hidup enak. Ada yang kerja jadi selebgram, endorse tiap hari, punya uang sendiri, bisa liburan, beli barang-barang yang bagus. Sementara Zahira bolak-balik masjid, ngisi kajian, pulang bawa amplop seadanya." Bu Hanifah menoleh. "Nak, kamu tahu kan, tujuan kita hidup bukan cari pujian orang." Zahira menggigit bibirnya. Zahira tahu Mi, tapi terkadang Zahira juga manusia, ingin dihargai lebih dari sekadar senyum dan tepuk tangan. Kadang rasanya capek. Malamnya, saat makan malam, Pak Naufal membuka suara. "Ayah tadi lihat potongan isi ceramahmu dari akun masjid, bagus. Tapi ada beberapa bagian yang terlalu ringan tentang berhijab agar makin percaya diri. Itu maksudnya apa?" Zahira menunduk. Zahira cuma ingin menyampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima anak muda. "Ya, tapi jangan sampai malah menyesuaikan pesan agama hanya karena ingin disukai," kata Pak Naufal tenang, namun tegas. "Dulu kamu berbicara tentang ketundukan pada Allah. Sekarang, banyak selipan gaya hidup di dalamnya." Zahira terdiam, nafasnya naik turun, tidak menatap siapapun di meja makan. Zahira sudah capek disebut hanya cocok ceramah di kampung. Zahira ingin lebih dari ini. "Bukan cuma dipuji karena lembut dan sederhana. Zahira ingin berkembang," katanya perlahan, hampir berbisik. Bu Hanifah menatap putrinya lekat-lekat. Ia tidak menjawab. Di matanya tersimpan kekhawatiran yang lebih dalam dari sekadar lelah fisik anaknya. Usai makan malam, Zahira masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Lampu meja menyala redup. Pikirannya berlarian ke banyak arah. Ada bagian dari dirinya yang tahu semua ini salah, tapi ada pula yang merasa wajar ingin dihargai. Ia ingat wajah-wajah ibu-ibu yang tersenyum setiap kali ia datang, tapi juga wajah-wajah influencer yang berlibur, bersolek, dan disanjung ribuan komentar. Ia berbaring, tapi matanya tak mau terpejam.
ia mulai membandingkan ceramahnya dengan konten dakwah online yang sedang viral. Kalimatnya terlalu sederhana, bajunya terlalu polos, suasananya terlalu sepi. Ia merasa tertinggal di luar kamar. Bu Hanifah masih terjaga. Ia menatap pintu kamar Zahira yang tertutup, lalu menunduk dan beristighfar panjang. Sementara itu, Zahira masih memandangi langit-langit. Di kepalanya, tidak ada ayat atau hadis yang terngiang, melainkan pertanyaan sunyi. Apa gunanya semua ini, kalau tidak membuatku lebih berarti? Dan malam pun berjalan perlahan, meninggalkan hati yang belum tenang, dan pikiran yang belum selesai. Tidur Zahira malam itu tak pernah benar-benar lelap. Bayangan wajah-wajah yang memujinya di masjid, komentar ibu-ibu yang menyebutnya panutan, lalu kilas balik penggajian-penggajian yang selalu berakhir dengan amplop tipis. Semuanya berputar di kepalanya. Ada bagian dalam dirinya yang merindukan ketulusan suasana itu. Tapi, ada pula yang terus bertanya, kenapa aku harus berhenti di sini? Pagi harinya, Zahira duduk sendirian di teras rumah sambil memegang ponsel. Ia membuka Instagram, melihat akun-akun dakwah modern yang tengah viral. Ustazah dengan wajah cerah, background pencahayaan mewah, dan busana yang tetap syar'i namun menarik mata. Zahira terpaku cukup lama. Ia mengamati, mencatat dalam hati, lalu membatin. Mungkin aku hanya perlu cara yang lebih baik untuk menyampaikan dakwahku. Beberapa hari kemudian, Zahira bertemu Hamdan, seorang manajer konten yang dikenalkan oleh salah satu kenalannya di majelis kota. Hamdan muda, berpenampilan rapi, dan tahu betul strategi media sosial. Dalam pertemuan pertama itu, Zahira langsung dibuat yakin. Kamu punya potensi besar, Zahira, kata Hamdan dengan antusias. Tapi jangkauan kamu terlalu terbatas. Orang-orang muda sekarang nggak lagi nonton ceramah sejam penuh. Mereka suka konten pendek, visual bersih, suara jernih. Zahira mengangguk perlahan. Jadi, harus seperti apa? Kita poles sedikit penampilan. Gaya bicara tetap kamu, tapi dibuat lebih ringan. Kita juga bikin backdrop yang terang. Editing suara biar lebih hidup. Jangan lupa, kadang-kadang sisipkan topik ringan biar relatable. Malam itu, Zahira merekam video pertama dengan pencahayaan baru. Ia berdiri di depan tirai berwarna pastel, mengenakan jilbab segi 4 polos, tapi lebih pendek dari biasanya. Baju gamisnya masih longgar, namun berwarna cerah dan bermotif bunga. Ia tersenyum lebih sering dari biasanya. Suaranya dibuat lembut tapi mengalun cepat. Hamdan mengeditnya dengan latar musik lembut, sebuah keputusan yang Zahira awalnya ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Saat video itu tayang, Zahira mematung di depan layar. Dalam waktu 1 jam, puluhan komentar masuk. Masya Allah, Ukti cantik banget. Suka deh gaya hijabnya. Akhirnya, ada ustazah yang kekinian. Komentar-komentar itu memukul perasaannya, bukan karena sedih, tapi karena terasa memuaskan. Ada ruang baru yang terbuka untuk dirinya. Namun, perubahan ini tidak lepas dari mata orang rumah. Bu Hanifah mulai memperhatikan perubahan busana Zahira yang makin mencolok, terutama saat Zahira mulai memakai celak tipis di matanya dan memadukan gamis dengan kardigan modern. Ia tidak langsung menegur, hanya menatap lebih lama dari biasanya. Setiap kali Zahira keluar kamar, "Zahira," ucap Bu Hanifah pelan suatu sore, "Ibu lihat kamu sekarang makin cantik, makin segar. Tapi, kamu masih ingat kan, niat awalmu dakwah itu untuk apa?" Zahira mendesah. "Iya, Mi. Zahira tahu. Tapi ini juga demi dakwah, biar makin banyak yang dengar. Tapi musik dalam video kamu itu, apa memang harus begitu?" tanya Bu Hanifah. "Hati-hati." Zahira menoleh cepat. "Itu cuma musik latar, Mi. Nggak ada lirik, nggak ada unsur maksiat. Sekadar biar nggak kaku." Bu Hanifah tidak menjawab. Ia hanya menatap lama wajah anaknya yang kini lebih sering tertunduk ke ponsel daripada Al-Quran di meja kecilnya. Ketika malam berganti, Pak Naufal yang biasanya tak banyak bicara pun angkat suara. "Zahira, ayah dengar video kamu viral, tapi ayah minta satu, jangan jual nilai hanya demi disukai." Zahira mengangkat wajahnya. "Zahira nggak jual apapun. Ya, Zahira cuma mencoba lebih luas. Mungkin selama ini terlalu sempit di mana? Sampai kini, majelis penuh, masjid tak pernah kosong," jawab Pak Naufal pelan. "Dakwah bukan tentang jumlah, Nak, tapi tentang cahaya." Kata-kata itu menyusup, tapi tidak sepenuhnya masuk ke hati Zahira. Ia merasa tidak dipahami. Semua nip disalahartikan. Ia ingin berkembang, bukan berubah.
Namun yang paling menyentuh perasaannya datang dari Nadia. Mereka bertemu di halaman masjid setelah acara sore. Nadia datang memeluknya, tapi ekspresinya tidak lagi sebahagia dulu. "Zahira, aku lihat videomu." Zahid mengangguk, mencoba tersenyum. "Bagus nggak?" Nadia menahan napas. "Jujur ya, aku lebih suka kamu yang dulu. Yang tampil sederhana, yang isi ceramahnya bikin aku nangis. Sekarang, lebih banyak gaya daripada isi." Zahira terdiam, suasana menjadi sunyi sesaat. "Aku nggak berubah," jawab Zahira akhirnya, tegas. "Kamu aja yang belum lihat caraku berkembang." Nadia menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kamu harus mengorbankan esensi demi tampilan, itu bukan berkembang, Zahira. Itu menjauh." Ucapan itu membekas, tapi Zahira hanya berlalu pergi, menyembunyikan gemetar di ujung jemarinya. Malam harinya, Zahira membuka kolom komentar video keduanya. Lebih banyak pujian, lebih banyak share, lebih banyak view. Tapi kalimat terakhir Nadia bergema di benaknya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya kacau. Apakah aku benar-benar sedang berdakwah atau sedang menunjukkan diri? Dan pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Zahira hanya duduk di depan laptop, menatap layar kosong, diam, dengan dada yang terasa semakin sempit. Pertanyaan itu masih tertinggal di benak Zahira. Ia duduk menatap layar kosong semalam suntuk, tak mampu menjawab bisikan hatinya sendiri. Apakah aku sedang berdakwah? Atau sekadar menampilkan diri? Namun pagi datang seperti biasa, dan Hamdan kembali mengirimkan pesan, menyemangati dengan kalimat pendek tapi tajam. "Ingat, orang suka yang indah dilihat. Dakwah juga butuh visual." Zahira membuka paket baru, berisi gamis berwarna krem, dengan potongan ramping, dan hijab lilit gaya modern. Ia menatapnya lama. Jemarinya sempat ragu saat hendak menggantung baju itu di depan kamera. Tapi kemudian ia ingat, video sebelumnya tembus puluhan ribu penonton hanya dalam 2 hari. Komentar memuji penampilannya jauh lebih banyak daripada isi dakwahnya. Hati kecilnya berteriak, tapi egonya lebih cepat bergerak. Hari itu, Zahira merekam video OOTD Hijrah Anggun untuk anak muda. Ia mengenakan gamis ketat, memulas pipinya dengan blush tipis, dan memberi caption panjang tentang pentingnya mencintai diri sendiri karena Allah. Musik pelan mengiringi, senyumnya manis. Gerak tangannya lemah gemulai. Video itu naik dalam waktu 2 jam dan langsung dibanjiri komentar. "Inspiratif banget, Kak. Hijabnya modern tapi tetap islami. Pengen tampil kayak Kak Zahira." Bu Hanifah membuka video itu dari tautan yang dikirim tetangganya. Awalnya ia tak percaya putri yang dulu dia banggakan karena kesederhanaannya. Kini berdiri memutar tubuh, memperlihatkan sisi gamis dari samping, memberi isyarat manja, dan menyelipkan potongan ayat di akhir video. Bu Hanifah mematikan suara, lalu menunduk lama. Tangannya bergetar, napasnya pendek, matanya mulai basah. Ia tak mengatakan apapun pada Zahira malam itu. Ia hanya mengetuk pintu kamar dan berkata, "Makan malam sudah siap." Lalu kembali cek dapur dengan mata sembab. Zahira melihat wajah ibunya yang murung, tapi memilih tidak bertanya. Ia takut mendengar jawaban yang tak ingin didengar. Sementara itu, Nadia mengetik pesan panjang, lalu menghapusnya berkali-kali, hingga akhirnya ia mengirim satu kalimat, "Aku bisa datang?" Zahira tidak membalas, tapi keesokan sore Nadia sudah berdiri di depan rumah, membawa senyum getir dan mata yang penuh kecewa. "Kita bisa bicara di taman belakang?" tanya Nadia pelan. Zahira mengangguk tanpa ekspresi. Mereka duduk berhadapan, diam lama. Angin sore menyapu pelan dedaunan kering yang berserakan di sekitar mereka. "Kenapa kamu gak bilang apa-apa?" tanya Zahira akhirnya. "Karena aku bingung, harus mulai dari mana?" jawab Nadia. "Aku lihat videomu banyak, dan aku nggak tahu harus marah atau sedih." Zahira menatap kosong. "Aku nggak salah, Net. Aku cuma ingin menyampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima. Tapi kamu tahu sendiri, Zahira, itu bukan sekadar cara. Itu kamu yang berubah. Kamu pakai agama untuk mendukung penampilan. Kamu sisipkan ayat hanya sebagai pemanis caption. Itu bukan dakwah." Napas Zahira mulai memburu. "Kamu tahu berapa banyak yang akhirnya pakai hijab karena lihat aku? Kamu tahu berapa banyak anak muda yang terinspirasi? Jangan menilai dari baju yang aku pakai, tapi kamu tunjukkan lekuk tubuhmu. Kamu tersenyum bukan karena ketulusan, tapi karena tuntutan konten. Kamu bukan Zahira yang aku kenal." Zahira berdiri tiba-tiba.
kamu nggak tahu perjuangan aku di balik ini semua. Kamu enak bisa bicara dari luar. Kamu nggak pernah rasakan dikasih label ustazah, tapi tetap disudutkan. Dibilang kolot, dibilang ketinggalan zaman. Nadia ikut berdiri. Aku tahu Zahira kuat. Tapi ini bukan tentang dibicarakan orang. Ini tentang siapa yang kamu layani, Allah atau mereka. Hening menyelimuti taman itu. Zahira memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir pecah. Bukan karena sedih, tapi karena takut Nadia benar. Keesokan harinya, Zahira menerima undangan untuk menghadiri acara fashion show muslimah di kota. Acara itu akan menampilkan influencer, hijab ternama, dan Hamdan menyarankan agar Zahira tampil berani, agar tidak terlihat kaku. Gamis ramping berpayet lembut, makeup bold, dan hijab pendek disiapkan. Bu Hanifah menatap Zahira dari ambang pintu kamar. Kamu yakin, nak? Tanyanya lirih. Zahira menunduk. Ini juga dakwah, Mi. Dengan cara yang berbeda. Pak Naufal diam sepanjang hari. Namun ketika grup WhatsApp keluarga mengirimkan siaran langsung acara itu, menampilkan Zahira yang tersenyum. Di atas panggung dengan pakaian mencolok dan musik modern, ia menatap layar beberapa detik. Lalu diam-diam keluar dari grup. Tak ada protes, tak ada komentar, hanya pengunduran diri dalam diam. Zahira melihat semua itu di malam hari. Ada notifikasi bahwa ayahnya meninggalkan grup. Ia membuka kembali video rekaman fashion show-nya. Wajahnya cerah, senyumnya lebar, tapi kenapa sekarang rasanya kosong? Ia duduk di ranjang, melepaskan hijab yang baru saja dilepas dari panggung. Pandangannya terjatuh ke cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Aku masih berhijab. Aku masih ceramah, lalu kenapa aku terus merasa tidak damai? Pertanyaan itu terus mengendap, tidak dijawab, tidak disingkirkan. Hanya dibiarkan bergantung di dinding pikirannya yang mulai retak. Dan malam itu pun lewat tanpa suara, hanya diam yang semakin pekat. Bayangan wajahnya di cermin malam itu masih tertinggal di benak Zahira saat ia kembali membuka aplikasi Instagram di pagi hari. Notifikasi berderet panjang, komentar-komentar memenuhi kolom, memuji tampilannya di atas panggung fashion show. Namun, tak satu pun menyebut isi tausiah, tak satu pun menyinggung makna. Zahira menyandarkan punggungnya ke dinding kamar, menatap layar ponsel dengan mata sayu. Ia menggulir layar lambat-lambat, membaca komentar pujian seperti membiarkan dirinya percaya bahwa semua ini baik-baik saja. Hamdan mengirim pesan singkat pagi itu. Brand Y masih tertarik endorse kamu. Mereka mau kamu jadi model utama katalog Ramadan. Cuma satu syarat. Baju mereka lebih fitted dari biasanya. Zahira, teks itu cukup lama sebelum akhirnya membalas. Masih syar'i kan? Jawaban Hamdan muncul cepat. Tentu, modern syar'i, trendy, tapi tetap menutup aurat. Semua masih aman Zahira, percaya. Gamis ketat dikirim ke rumahnya keesokan harinya. Warnanya lembut, kainnya mahal, jahitannya rapi, tapi Zahira menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ini bukan seperti yang biasa ia kenakan, tapi ia juga tahu ribuan pasang mata kini menunggu penampilannya. Ia berdiri di depan kamera, mengenakan gamis itu, lalu membetulkan hijab kecilnya yang hanya menutupi bagian kepala tanpa menutupi dada. Ia tersenyum, mengangkat tangan kecilnya ke arah kamera dan berkata, "Hijrah itu tidak harus monoton. Kita bisa tampil anggun dan modis dalam balutan iman." Saat video itu tayang dan langsung viral, Zahira tidak langsung tersenyum. Ia hanya duduk di pojok kamar, memandangi angka penonton yang melonjak seperti air bah. Ia melihat ribuan komentar lagi, dan sekali lagi, tak satu pun yang menanyakan ayat atau hadis yang ia sampaikan. Beberapa undangan ceramah mulai masuk ke pesan WhatsApp, masjid kampung, majelis remaja, bahkan kelompok pengajian ibu-ibu yang dulu ia rawat dari awal. Zahira membaca andeng-onandengan itu tanpa membalas. Ia berdalih pada dirinya sendiri bahwa ia sedang terlalu sibuk, bahwa kolaborasi dengan influencer A dan B lebih besar dampaknya, bahwa dakwah bisa melalui layar, bukan lagi mimbar. Bu Hanifah masuk ke kamar Pelen-Pelen sore itu, memegang ponsel dengan ekspresi bingung. "Zahira, ini ada undangan dari pengurus majelis belakang pasar. Katanya sudah 2 kali ngirim pesan ke kamu. Mereka kangen pengajian kamu." Zahira tidak menoleh. "Bilang saja, Zahira sedang banyak kerjasama. Nanti kalau longgar Zahira kabari." Bu Hanifah mematung beberapa saat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi memilih keluar perlahan.
Suasana rumah makin sunyi. Hanya ada suara lonceng notifikasi ponsel Zahira yang tak henti-henti berbunyi. Di waktu yang hampir bersamaan, Nadia kembali mencoba menghubungi. Kali ini, lewat voice note. Suaranya terdengar pelan, penuh jeda. Zahira, aku tahu kamu mungkin muak dengar nasihat, tapi ini bukan nasihat. Ini cuma permohonan. Jangan jauh dari apa yang dulu kamu perjuangkan. Jangan lupa siapa yang kamu layani pertama kali. Kita semua bisa salah arah, tapi kalau terlalu jauh, kita bisa hilang. Zahira mendengarkan voice note itu hanya separuh, lalu menekan tombol bisu dan membiarkannya tanpa balasan. Hari berikutnya, sebuah pesan dari keluarga. Masuk ke grup WhatsApp, Abi masuk rumah sakit. Tekanan darahnya turun mendadak. Zahira menatap pesan itu tanpa bergerak. Ibu mengirimkan foto Pak Naufal yang terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Selang infus di tangan, wajahnya pucat. Zahira tidak segera menelepon. Ia hanya merekam video pendek berlatar langit senja dengan dirinya mengenakan mukena dan berkata, "Bismillah, untuk ayahku tercinta, semoga Allah angkat sakitnya." Ia kirim ke grup tanpa suara tambahan. Tanpa menjawab pertanyaan Bu Hanifah yang menyusul, "Kalau bisa, pulanglah barang sehari." Zahira memutar video itu berulang kali. Ia melihat ekspresi wajahnya sendiri. Wajah seorang anak yang merapalkan doa, bukan dengan hati, melainkan dengan format konten. Malamnya, ia duduk sendiri di ruang tengah. Lampu kamar belum ia nyalakan. Satu notifikasi masuk. Video OOTD Ramadan Zahira tembus 1 juta tayangan dalam 24 jam. Akun gosip membagikannya. Kolom komentar penuh pujian. Panggilan dari brand baru menanti konfirmasi. Tapi Zahira hanya memandangi semua itu dengan tangan lemas dan mata basah. Ia tahu rasa itu. Rasa diabaikan ketika ceramah penuh makna hanya ditonton ratusan orang. Tapi kini, ketika wajah dan tubuhnya mendatangkan jutaan mata, Zahira malah merasa kecil. Kecil dan kosong. Ia menarik napas dalam-dalam, meletakkan ponsel di meja, lalu berbisik tanpa suara. Kalau semua ini bukan lagi tentang dakwah, lalu tentang apa aku ini sekarang? Dan untuk pertama kalinya sejak semua itu dimulai, Zahira tak berani menatap dirinya sendiri di layar ponsel. Ia hanya menatap gelap, sunyi, tanpa suara, tanpa doa. Malam itu Zahira duduk membisu di lantai kamar. Ponsel masih menyala di meja, menampilkan angka jutaan penonton yang terus bertambah. Ia masih menunduk, menggenggam lutut sendiri, dan diam. Dalam kegelapan yang terasa makin rapat, kalimat yang ia ucapkan dalam video terakhir, "Semoga Allah angkat sakit ayah," masih terngiang, tapi kali ini bukan karena isinya, melainkan karena kosongnya rasa saat ia mengucapkannya. Zahira tidak menangis, tapi dadanya sesak, seperti ada ruang kosong yang makin melebar. Pagi belum sempurna terang saat pesan dari Hamdan kembali masuk. "Zahira, brand minta konten hijab seksi elegan untuk campaign akhir bulan. Tema utama, hijrah, tapi tetap menarik. Konsepnya clean, tetap kamu, tapi lebih berani. Mereka kasih budget 3 kali lipat dari biasanya. Deal?" Zahira tak langsung membalas. Ia hanya membaca sekali, 2 kali, lalu menutup aplikasi. Tapi notifikasi terus berdatangan. Hamdan menelepon. Suaranya terdengar antusias. "Hidoh, cepat. Konten kamu sedang naik. Jangan buang momentum. Ini bukan menjual diri, Zahira. Ini gaya. Tren. Kamu masih menutup aurat kok." Zahira menatap baju yang dikirim brand. Gamis tipis dengan potongan ramping dan hijab pendek yang tidak menutupi. Ia angkat pelan, merasakan teksturnya yang lembut tapi dingin di kulit. Ia tahu ini bukan bagian dari dirinya yang dulu. Tapi saat ia membayangkan wajah Hamdan, pujian dari komentar, dan angka nominal yang ditawarkan, ia melangkah juga. Siang itu ia merekam video di sudut ruangan yang dihias terang. Senyum di wajahnya dipaksakan. Dengan suara lembut ia bicara pada kamera, "Sahabat hijrah, jangan biarkan hijab membuatmu merasa kaku. Hijab itu bukan penghalang untuk tampil menarik di depan kamera. Kita tetap bisa elegan, syari, dan modis." Usai video itu tayang, ledakan pun terjadi. Warganet bereaksi cepat. Sebagian memuji keberanian dan kreativitasnya, tapi sebagian lagi menghujat, menyebutnya mempermainkan agama. "Kamu jual syariat demi viewer," tulis satu akun. "Hijab bukan untuk dipamerkan tubuh," sambung yang lain. Zahira membaca komentar itu dengan tangan dingin.
Jemarinya bergetar, tapi ia tetap mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ujian. Di sisi lain, Bu Hanifah dan Pak Naufal melihat semua dari layar kecil mereka di ruang tamu. Tak ada kata keluar, hanya tatapan sedih di antara keduanya. Di malam hari, mereka menggelar sholat tahajud bersama. Kepala mereka tertunduk dalam diam. Suara tangis Bu Hanifah sesekali terdengar lirih. Ya Allah, kalau anak kami sudah jauh, jangan biarkan dia tenggelam. Tarik dia kembali. Walau lewat sakit, Zahira merasakan semua itu, bukan lewat kata-kata, tapi lewat udara rumah yang makin dingin. Ia jarang bicara dengan ibu dan ayah, kini jarang keluar kamar. Namun tatapan keduanya cukup untuk membuat hatinya gelisah. Di sela waktu senggang, Zahira membuka kembali tayangan lamanya. Video pertamanya yang direkam dengan kamera seadanya dan suara polos yang penuh makna. Ia mengenakan hijab lebar, duduk, bersila, dan menyampaikan pesan dengan kalimat sederhana. Berhijab itu bukan agar dipuji manusia, tapi agar dicintai Allah. Zahira tertegun. Wajahnya kini tak sama. Nada suaranya berubah. Kalimat itu terasa seperti datang dari orang lain, dari Zahira yang sudah lama ia kubur. Tapi komentar terbaru terus masuk. Hamdan kirimkan tangkapan layar dari media besar yang memuat namanya. Ia diundang ke acara talk show, diminta tampil bersama influencer besar. Ia menutup semua notifikasi dan memeluk lututnya. Ponsel ia letakkan jauh dari jangkauan. Hatinya gaduh, tapi kepalanya terus membenarkan semua langkahnya. Zahira berjalan ke cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya dipoles rapi. Bajunya rapi, tapi matanya lelah. Matanya tak bisa menipu. Apa aku masih pantas bicara atas nama hijrah? Pikirnya. Ia ingin membuka suara, tapi yang terdengar hanya detak jam dinding yang terus berdetak. Seperti menghitung, mundur dari sesuatu yang tak ia pahami. Tak ada suara ibu, tak ada sapa ayah, hanya ruang sepi yang kini jadi saksi kegelisahan yang semakin dalam. Dan Zahira, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mulai meragukan tujuannya sendiri. Tapi belum cukup kuat untuk berhenti, Zahira masih berdiri di depan cermin dengan wajah penuh makeup, saat suara dari layar ponsel terus memutar siaran lamanya. Kalimatnya sendiri, yang dulu ia ucapkan dengan tulus bergetar kembali di telinganya. Namun kini terdengar asing. Ia menatap refleksi dirinya cukup lama, seperti sedang mencari sosok yang telah ia tinggalkan. Tapi sebelum sempat menenangkan diri, notifikasi kembali berbunyi. Zahira, besok pagi live di TV nasional, jam 10. Tema, sesuai kesepakatan mix and match hijab for social engagement. Jangan lupa tampil total, audiens kita ribuan. Pesan dari Hamdan muncul tanpa jeda. Malam itu, Zahira tak banyak bicara. Ia hanya mempersiapkan busana yang dikirim brand terbaru. Potongan bajunya ramping, warnanya cerah, dan hijabnya hanya sebatas kepala, tak lagi menutupi bagian dada. Zahra tak berani menatap langsung wajah Bu Hanifah saat keluar dari kamar dengan pakaian itu. Tapi ia merasa tatapan ibunya menembus punggungnya, seperti sebuah doa yang tertahan. Pagi datang. Studio TV ramai. Zahira duduk di ruang tunggu sambil membuka ulang skrip yang dikirim produser. Tema live hari ini bukan tentang makna hijrah, bukan tentang istiqomah, melainkan bagaimana memikat audiens dengan gaya berhijab yang stylish. Zahira menarik napas panjang, tapi seperti biasa, ia menuruti. Ia belajar menekan ragu, menyingkirkan suara hatinya, dan mengatur senyuman. Saat lampu sorot menyala dan kamera mulai merekam, Zahira menampilkan senyum terbaiknya. Ia berbicara dengan lancar, mengangkat pakaian satu persatu, menunjukkan kombinasi busana. Hijab bukan batasan untuk tampil percaya diri. Justru dengan mix and match yang tepat, kita bisa tetap modis, tetap islami, dan tetap menarik di layar. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa jeda. Tepuk tangan terdengar produser Puyet, dan komentar di platform streaming mulai membanjir. Namun Zahira tak bisa berpura-pura lama. Beberapa komentar mulai berubah. Wow, seksi banget sekarang. Gamisnya nempel banget ya, Ukti. Pakai hijab, tapi aurat masih kelihatan. Zahira membacanya satu persatu. Matanya mulai panas. Tapi senyum tetap harus bertahan. Ia tahu kameranya masih menyala. Di rumah, Bu Hanifah menyaksikan tayangan itu dari ruang tengah. Tangan kanannya meremas sajadah, bibirnya bergetar membaca istighfar. Air matanya tak terbendung.
Ya Allah, lirihnya. Kalau ini bukan jalan yang engkau ridhoi, ambillah dengan caramu. Aku tidak ingin anakku binasa karena dunia yang menyesatkannya. Sementara itu, Nadia yang menonton dari layar kecil di kamar kontrakannya tak lagi bisa menahan diri. Ia mengenakan kerudung, mengambil tas, dan segera menuju rumah Zahira. Ia tak membawa apapun selain tekad untuk berbicara langsung, untuk menyelamatkan sahabat yang dulu ia kenal sebagai Zahira yang lembut, yang teduh, dan yang tahu batas. Saat tiba, Nadia berdiri di depan pagar, memencet bel berkali-kali. Zahira membuka pintu dengan wajah lelah dan tanpa senyum. Kamu ngapain kesini? Aku mau bicara, Zahira. Tolong, dengarkan sekali saja, ucap Nadia dengan mata berkaca. Zahira menggeleng cepat. Aku capek, Nat. Aku capek dengar kamu terus bawa-bawa agama. Ini kerjaanku. Ini caraku berdakwah. Ini bukan dakwah, jawab Nadia pelan. Ini jual diri dengan bungkus agama. Seketika wajah Zahira berubah. Kamu siapa berani bicara begitu? Kamu pikir kamu lebih baik? Kamu cuma pengganggu rezeki orang. Urus hidupmu sendiri. Nadia tergiung. Ia tahu, percuma bicara lebih banyak. Zahira sudah menutup semua ruang untuk tersentuh. Dengan pelan, ia melangkah mundur. Zahira menutup pintu tanpa menoleh. Malam harinya, Zahira tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, komentar-komentar yang melecehkan itu berputar di kepalanya. Ia merasa dadanya berat. Ruang kamar terasa sempit. Ia menyalakan lampu kecil, lalu berdiri di depan kaca. Wajahnya pucat, bibirnya kering, hatinya gemetar. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Ia menoleh cepat ke arah jendela, tapi tak ada siapa-siapa. Ia melangkah ke sudut ruangan, merapatkan gorden, lalu duduk kembali. Nafasnya cepat, tangannya dingin. Ia coba berzikir, tapi lidahnya keluh. Ia menatap layar ponselnya. Ada puluhan pesan dari Brand, dari Hamdan, dari penggemar, tapi tak satu pun dari ibu. Tak satu pun dari ayah. Tak satu pun dari suara yang pernah membuatnya tenang. Lalu, dalam hening yang mencekam itu, Zahira menyadari sesuatu ia tidak logi. Tahu siapa dirinya. Ia tidak lagi tahu untuk siapa ia hidup. Dan dalam diam yang mengeras seperti batu, ia hanya bisa menunduk dan bergumam. Apa semua ini pantas disebut perjuangan? Dan malam pun membiarkan pertanyaan itu bergema, tanpa jawaban. Zahira masih duduk memeluk lututnya di sudut kamar, ketika suara ponsel terus berdenting. Pesan dari Hamdan masuk tanpa henti, memintanya bersiap untuk live malam itu. Zahira, ingat, ini momen besar. Ribuan penonton nunggu. Semua sponsor, pantau malam ini. Tunjukkan sisi kamu yang paling percaya diri. Zahira membaca pesan itu berulang kali, tapi tidak langsung bergerak. Matanya sayu, kepalanya berat, dan napasnya pendek. Namun seperti sebelumnya, tubuhnya tetap bangkit, meski hatinya menolak. Dengan gerakan pelan, Zahira membuka lemari. Ia mengambil busana paling mencolok gamis, merah muda ketat dengan bahan tipis mengilap dan hijab pendek, yang sudah dipadankan dengan hiasan kepala kecil berkilau. Ia mematut dirinya di cermin, mengenakan makeup lebih tebal dari biasanya. Lipstik merah muda terang, bulu mata lentik, dan pipi yang berkilat terang. Ia mencoba tersenyum, tapi yang tampak hanya wajah lelah yang dipaksakan bersinar. Suasana kamar terasa hampa, sepi sekali. Di luar jendela, suara jangkrik sesekali terdengar, tapi di dalam, yang terdengar hanya detak jantung yang terus mengeras. Zahira menyiapkan tripod, menyambungkan ring light, dan memastikan semua aplikasi live streaming terhubung. Ia menatap angka viewer yang sudah standby sebelum siaran dimulai. Belasan ribu akun menunggu wajahnya muncul. Hamdan menghubungi lewat panggilan suara. Siap ya Zahira? Tunjukkan energi, jangan ragu. Ini kesempatan kita naik lebih tinggi. Zahira mengangguk kecil, meski tak ada yang melihat. Ia menekan tombol start live. Musik energik langsung terdengar dari latar. Zahira melambaikan tangan ke kamera. Senyumnya dipaksakan melebar. Assalamualaikum semuanya. Welcome to my special live malam ini. Kita bakal bahas gimana tampil hijab itu gaya, bukan beban. Penonton langsung membanjiri kolom komentar. Cantik banget Uhti, warna bajunya nyala banget. Senyumnya bikin adem. Zahira tertawa kecil, memainkan rambut di bawah hijab, dan mulai menari pelan mengikuti musik. Ia memutar tubuh, menunjukkan detail gamis yang dikenakan, mengangkat tangan ke atas kepala, dan sesekali menyentuh wajah dengan manja. Lampu ring light membuat wajahnya semakin terang.
terlalu terang. Namun di tengah gerakan kecil itu, Zahira tiba-tiba merasakan panas di tangan. Ponsel yang ia genggam terasa aneh. Ia menoleh cepat ke layar. Gambar mulai bergoyang. "Ia sempat ragu. Sebentar ya, sepertinya sinyal agak ganggu," katanya sambil tertawa. Mencoba tetap tenang, tapi telapak tangannya mulai terasa panas. Sangat panas. Dalam hitungan detik, ponsel itu bergetar hebat. Zahira tersentak. Ia memegangnya dengan dua tangan, tapi tak sempat meletakkannya. Tiba-tiba ledakan kecil terjadi dari sisi bawah ponsel. Pecahan kecil menyambar pergelangan tangan, dan api menyembur ke arah lengan kiri. Mengenai bagian baju yang longgar dan mudah terbakar, jeritan pertama Zahira mengguncang siaran langsung. Ribuan penonton yang semula sibuk mengetik pujian, kini membeku, kamera masih menyala. Sudut rekaman kini miring, tapi gambar tetap berjalan. Panas! Tolong, astagfirullah! Ya Allah! Api menjalar cepat ke bagian dada. Zahira mencoba melepas bajunya, tapi gagal. Kain tipis yang menyerap panas sudah membungkus tubuhnya dalam kobaran. Ia menabrak ring light yang menyala, menjatuhkan meja kecil, lalu roboh di depan kamera. Jeritannya mengeras, lalu terputus sesaat napasnya tertahan karena asap kamera masih aktif. Komentar membanjir. Ada yang panik, ada yang berteriak untuk menghentikan siaran, tapi tak ada yang bisa menolong. Di sisi lain layar, Hamdan menatap monitor dengan wajah pucat. Mulutnya gemetar, tangannya mencoba menekan tombol, tapi semuanya sudah terlambat. Di rumah, Bu Hanifah yang belum tidur mendadak mendengar suara ledakan dari kamar anaknya. Ia bangkit, berlari sambil memanggil nama Zahira. Pak Naufal menyusul, dengan napas tergesa. Suara teriakan dan bau hangus menyambut mereka di depan pintu kamar. "Zahira, ya Allah, Zahira!" Dan malam itu tidak pernah lagi sama. Suara yang dulunya menyejukkan, kini tinggal jerit histeris yang membekas di udara kamar yang penuh asap dan kain terbakar. Tubuh Zahira terbaring di lantai, dikelilingi serpihan kaca dan pecahan plastik hangus. Tangannya masih menggenggam ujung jilbab. Matanya setengah terbuka dan senyumnya sudah tak ada lagi. Asap tipis masih memenuhi udara kamar saat Pak Naufal menerobos masuk, diikuti Bu Hanifah yang gemetar tak henti. Cahaya lampu berkedip-kedip menyinari tubuh Zahira yang terkapar di lantai, dengan sebagian kerudungnya hangus terbakar. Kulit lengannya mengelupas, merah dan melepuh, dan aroma menyengat dari kain yang terbakar memenuhi ruangan. Zahira menggeliat, lemah, tubuhnya menggigil hebat, sambil merintih lirih. "Ya Allah, ampuni aku, jangan cabut nyawaku saat aku hina begini." Suaranya nyaris tak terdengar, seperti napas terakhir yang hendak ia sampaikan langsung ke langit. Bu Hanifah menjerit, berlutut sambil memeluk Zahira yang tubuhnya terasa panas. Pak Naufal tak sempat bicara. Ia hanya mengangkat tubuh anaknya dengan tangan gemetar, lalu berteriak keluar rumah, meminta pertolongan. Ambulans datang dalam waktu yang terasa seperti seabad. Saat tubuh Zahira dibaringkan di ranjang sempit kendaraan itu, matanya sudah tertutup, namun wajahnya terus mengeluarkan air mata yang membakar. Tak ada suara lagi darinya, tak ada teriakan, hanya napas yang tercekat dan detak jantung yang lambat. Bu Hanifah duduk di samping, tak berhenti memeluk tangan putrinya yang dibalut kain basah. Video live Zahira sudah menyebar ke segala penjuru. Platform-platform sosial penuh potongan gambar dan siaran ulang. Wajah-wajah panik, komentar ketakutan, dan tangisan dari para pengikutnya mengalir deras. Banyak yang menyesal telah mendukungnya membungkus agama dengan tren. Banyak pula yang takut karena menyaksikan azab seperti nyata. Dan bukan lagi hanya cerita. Nadia, yang baru pulang dari tempat kerjanya, membuka pesen-pesen yang masuk. Namanya ditandai berkali-kali. Ia membuka video itu. 1 menit pertama, ia masih bisa menahan napas. Tapi saat teriakan Zahira pecah dan tubuhnya mulai terbakar di depan kamera, Nadia menutup mulutnya sendiri, lalu menangis tanpa suara. Pagi belum datang ketika Nadia tiba di rumah sakit. Ruang UGD dingin, lampunya putih menyilaukan. Zahira terbaring, diam dengan infus di tangan dan alat bantu napas menempel di mulutnya. Wajahnya sulit dikenali, beberapa bagian kulit wajahnya mulai kehitaman. Seluruh lengannya dibalut perban, dadanya bergerak pelan, napasnya lemah. Bu Hanifah duduk di kursi samping ranjang, matanya merah, suaranya habis. Pak Naufal berdiri di dekat jendela, punggungnya membungkuk,
tubuhnya seolah kehilangan tulang. Nadia mendekat, ia mengeluarkan mushaf kecil dari tasnya. Ia duduk di samping Zahira, membuka lembar pertama, dan mulai membaca surat Yasin perlahan. Suaranya parau, tapi tetap ia teruskan. Setiap lafaz terdengar seperti permohonan diam. Air mata Nadia jatuh membasahi ujung mushaf. Di dalam batinnya, Zahira masih terjaga. Ia tidak bisa membuka mata, tidak bisa menggerakkan bibir, tapi jiwanya meronta. Ia mendengar suara Nadia. Ia ingin bicara, ia ingin menangis, ia ingin menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Maafkan aku," tapi tubuhnya menolak. Tubuhnya sudah terlalu rusak untuk menjawab keinginan jiwanya. Kenapa aku tak kembali saat aku masih bisa? Kenapa aku terus menolak saat semua sudah diperingatkan? Suara itu hanya bergema di dalam dirinya sendiri. Tak ada satupun orang yang mendengarnya. Ia berteriak, tapi hanya dalam hati. Ia menyesal, tapi tak bisa mengatakannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zahira merasa benar-benar sendiri, bukan karena ditinggalkan, tapi karena tidak bisa lagi menyentuh apapun. Bahkan dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri, waktu bergelin. Pelan, mesin pemantau jantung memunculkan garis naik turun yang kian lambat. Hamdan tidak pernah datang. Ia bahkan mematikan semua akun dan menolak dihubungi media. Semua orang mulai menjauh, tapi Zahira hanya bisa menunggu, dalam diam, dalam penyesalan, dalam rasa sakit yang tak bisa diucap. Satu pertanyaan terus bergema di dalam jiwanya yang mulai gelap. Masihkah aku punya waktu untuk pulang? Tapi tak ada yang menjawab, bahkan dirinya sendiri. Tubuh Zahira masih terbaring di ranjang ruang isolasi ketika garis di monitor. Jantungnya perlahan berubah menjadi datar. Mesin berbunyi panjang, monoton, dingin. Bu Hanifah yang sedari tadi menggenggam jemari Zahira langsung menunduk, menekan mulutnya agar tak memekik. Pak Naufal berdiri kaku. Tangannya menutup mata Zahira perlahan, sebelum ia kembali duduk dan hanya mampu melafazkan istighfar dengan suara yang terputus-putus. 2 hari Zahira bertahan dalam kondisi kritis. 2 hari pula keluarga menunggu dalam harap yang menggantung tanpa kepastian. Tapi saat napas terakhir itu keluar, semua doa dan penyesalan tak lagi bisa menjangkau raganya. Yang tersisa hanya luka dan tubuh hangus yang tak lagi dikenali sebagai sosok anggun yang dulu berdiri di mimbar-mimbar majelis. Petugas rumah sakit datang dengan wajah sungguh-sungguh. "Maaf Bu, Pak, kami tidak bisa mandikan jenazah seperti biasa. Luka bakarnya terlalu parah, kulitnya sudah menyatu dengan lapisan pakaian. Prosedur medis pun menyarankan hanya tayamum." Bu Hanifah gemetar, bibirnya mengucap "Innalillah", tapi suaranya tak keluar sempurna. Ia melihat kain kafan dibentangkan. Lalu perlahan tubuh anaknya dibungkus hati-hati. Tak ada air yang mengalir di wajah jenazah. Tak ada sentuhan terakhir dari tangan ibu. Hanya selembar kain yang menutupi luka yang bahkan tak sempat ia obati sebagai seorang ibu. Pak Naufal duduk di sisi kepala jenazah. Ia membaca surat Al-Ikhlas pelan, lalu terus mengulang istighfar, seperti menahan tangis yang tak pernah ia izinkan. Jatuh. Hatinya terbelah, tapi wajahnya tetap tenang. Di balik ketegaran itu, jiwanya runtuh perlahan. Ia tak menyalahkan siapapun, bahkan tidak pada Zahira. Tapi pertanyaan yang terus berputar di benaknya menghantam dengan lebih kejam. Mengapa ia tak pulang lebih cepat? Sementara itu, Nadia berdiri di luar ruangan jenazah. Matanya merah, ponselnya tergenggam erat. Ia membuka pesan suara terakhir Zahira yang belum sempat dikirimkan. "Aisin ya Kasong." Hanya suara napas pelan dan lirih yang tak jelas. Seolah Zahira hendak bicara, tapi tak pernah menemukan kata. Nadia mengunggah potongan video itu bersama satu kalimat, "Hijab bukan untuk dipertontonkan." Zahira tahu itu, tapi ia datang terlambat dan kita semua ikut lalai. Unggahan itu menyebar cepat, tak seperti konten viral Zahira sebelumnya yang penuh pujian dan sorak. Unggahan kali ini dibanjiri komentar tangis dan permohonan ampun. Orang-orang yang dulu menyanjung tampilannya, kini menunduk malu. Dunia maya yang dulu jadi panggungnya, kini berubah menjadi forum doa dan pelajaran. Komentar seperti "Semoga Allah mengampuni," dan "Aku takut melihat video live terakhirnya," membanjiri lini masa. Banyak yang menangis, banyak pula yang menyesal telah menutup mata. Di kampung, kabar kematian Zahira cepat tersebar. Tapi, yang datang bukan pengagum, bukan penonton, bukan pemburu tanda tangan. Mereka datang dengan wajah menunduk, dengan kerudung lebih panjang, dengan sorban dan sajadah di tangan. Masjid tempat Zahira dulu
Sering ceramah kini dipenuhi tangisan lirih dan doa-doa yang panjang. Tak satu pun dari mereka menyebut cantik atau influencer. Mereka hanya menyebut satu kata yang kini kembali melekat pada dirinya. Anak yang kami doakan agar diampuni. Jenazah Zahira tak dibuka. Hanya peti tertutup, dibalut kafan yang penuh bekas luka. Di bawah tanah, tubuhnya dikebumikan tanpa banyak suara. Bu Hanifah menggenggam tanah di tepi makam, memandang lubang yang menelan anaknya dengan mata kosong. Pak Naufal berdiri diam sambil membaca doa pelan. Nadia berdiri di antara pelayat dengan tangan tergenggam erat di dada. Air matanya jatuh, tak bisa ia tahan. Saat tanah terakhir ditumpahkan, udara terasa lebih berat. Waktu berjalan lambat. Tidak ada ucapan selamat tinggal, karena tak ada yang tahu apakah Zahira sempat benar-benar pulang sebelum ajalnya tiba. Dan di dalam liang yang kini dingin dan sunyi, jenazah Zahira terkubur dalam diam yang menyayat, membawa semua suara, semua sorak, semua gemerlap, yang tak pernah benar-benar menyentuh hatinya. Tanah merah masih basah ketika suara terakhir dari doa talqin selesai dilantunkan. Aroma debu dan keringat bercampur dalam udara yang sunyi. Di atas pusara, tak ada nisan mewah, tak ada karangan bunga bertumpuk, hanya gundukan tanah baru. Satu papan nama sederhana, dan doa yang menggantung di antara bisik-bisik tak bersuara. Wajah-wajah pelayat tertunduk, bukan karena formalitas, tapi karena rasa yang terlalu berat untuk dilafalkan. Bu Hanifah masih berlutut di tepi makam. Tangan tuanya meremas tanah, dingin, lekat di telapak yang dulu membelai rambut Zahira setiap pulang dari masjid. Suaranya pecah, namun tetap ditahan, seperti seorang ibu yang sudah terlalu lama menahan luka, tapi tahu bahwa menangis sekarang tidak akan membawa anaknya kembali. Kalau ini harga dari ketenaran Zahira, kami ikhlas, bisiknya lirih, namun cukup terdengar oleh yang berdiri paling dekat. Tapi semoga ini jadi pelajaran. Jangan ada ibu lain yang harus memakamkan anaknya dengan tubuh yang tak bisa disentuh. Pak Naufal berdiri beberapa langkah. Di belakang, wajahnya tetap dingin, namun matanya sembab. Ia menyapu wajah dengan kedua tangan. Lama, seakan ingin menghapus semua kenangan yang tak ingin diingat, tapi terlalu kuat untuk dilupakan. Ia memandang ke arah langit yang mendung, bukan meminta hujan, tapi seolah mengadu pada Tuhan yang selalu ia percayai keadilannya. Nadia berdiri paling depan. Di antara puluhan pelayat, ia yang bersuara pertama. Tanpa podium, tanpa pengeras, hanya suara yang pelan, namun menusuk. Dibungkus oleh isak tertahan. Zahira adalah teman saya, ucapnya. Ia bukan orang jahat. Ia bukan musuh agama. Tapi, ia terjebak dalam sesuatu yang kita semua diamkan terlalu lama. Mata-mata mulai mengangkat pandangan. Nadia melanjutkan. Ia hanya ingin didengar. Tapi dunia ini terlalu senang melihat dan lupa mendengarkan. Dan ketika ia memilih tampil demi bisa bicara, kita justru tepuk tangan tanpa peduli arah suaranya. Kemana? Beberapa pelayat menunduk lagi. Ada yang menangis diam-diam. Ada yang menggenggam tasbih lebih erat, namun tak ada yang memotong ucapan Nadia. Jangan ulangi kesalahan Zahira. Jangan gunakan hijab hanya untuk hiasan, hanya untuk filter kamera, hanya untuk kata modis dan influencer. Suaranya mulai bergetar. Hijab itu bukan tren, itu perisai, bukan pajangan, bukan panggung, bukan umpan viewer. Bu Hanifah menatap Nadia dalam diam. Ada rasa syukur di tengah luka, bahwa masih ada satu suara yang tak ikut membiarkan anaknya jatuh sendiri. Sementara itu di dunia maya, akun Zahira masih aktif. Komentar membanjiri unggahan terakhirnya, tapi tidak lagi soal warna gamis atau gaya lipstick, melainkan doa-doa lirih, ketakutan, dan kesadaran baru. Semoga Allah ampuni Zahira. Aku takut, aku mulai menutup aurat bukan karena Allah. Aku berubah karena Zahira. Bukan karena gayanya, tapi karena aku melihat akhir hidupnya. Puluhan, ratusan, ribuan komentar serupa berdatangan. Ada yang menghapus konten lama, ada yang menutup akun dan memulai dari awal. Ada pula yang akhirnya berani berhijab bukan karena tren, tapi karena takut. Takut bernasib sama, takut ditunjukkan kuasanya secara nyata, seperti pada Zahira. Dan di tengah arus perubahan yang kecil tapi nyata itu, makam Zahira tetap sunyi. Ia tak bisa membaca komentar itu, tak bisa tahu bahwa akhirnya ia benar-benar didengar,
Walau lewat luka, ia tak tahu bahwa tubuhnya yang terbakar telah menjadi obor kesadaran bagi ribuan jiwa. Ia tak tahu bahwa jeritan terakhirnya menjadi seruan paling jujur yang pernah keluar dari lisannya. Namun, satu hal pasti, Zahira telah menyampaikan pesan yang paling murni, bukan lewat suara, bukan lewat caption, bukan lewat senyum di kamera, tapi lewat azab yang nyata, yang ditonton ribuan mata, dan disimpan dalam benak mereka yang sadar bahwa syariat bukan untuk diperjualbelikan. Dan mungkin, dari balik tanah yang dingin itu, Zahira pun akhirnya tenang. Karena meski terlambat, ia pulang. Pulang dalam diam yang mengguncang, pulang dalam luka yang mengajarkan, pulang setelah dunia melihat dan terdiam. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, sahabat semua. Setiap kisah yang kami hadirkan, bukan sekadar cerita tapi peringatan, pelajaran, dan cermin bagi hati kita. Jika kisah ini mengetuk nurani Anda, jangan ragu untuk membagikannya, agar lebih banyak yang tersadar sebelum terlambat. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan komentar yang membangun, agar kami bisa terus menyampaikan kisah-kisah yang menyentuh jiwa. Ingatlah, hidayah itu mahal, dan waktu kita bisa berakhir kapan saja. Semoga Allah menjaga kita dari kesesatan yang dibungkus popularitas, dan menuntun kita pulang dalam keadaan bersih. Sebelum nyawa benar-benar berhenti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.